فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadisnya setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, barakallahu fiikum. Sekaligus kita selesaikan pembahasan ini, yang poin ini, insyaallah taala. Kata beliau, qaulu wala yaghfirudz dzunuba illa ants, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kata beliau, tawassulun ilallah atau tawassala ilallah azza wa jalla bi'tirafihi bidzanbih. Di sini beliau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia ini adalah masdarnya dari tawassulun ilallah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bi'tirafihi bidzanbih, dengan cara apa? Mengakui dosa-dosanya. Karena tawassul itu enggak semuanya boleh lah ya. Ada tawassul yang haram, ada tawassul yang mubah dan bahkan masyru'. Yang haram tawassul dengan kedudukan orang saleh, itu enggak boleh. Paham ya? Ya Allah bijahi fulan min alan, Allah maghfirli misalkan, itu enggak boleh. Ya Allah dengan nama keberkahannya si fulan atau dengan kedudukan si fulan maka ampuni dosaku, enggak boleh. Paham ya? Makanya kalau antum lihat di kitab syarah barakallahu fiik Sahih Muslim Al-Imam Nawawi, itu kadang-kala kalau antum baca-baca secara sempurna, terkadang ada tertulis fihi jawaz at-tabarruk bi athar salihin. Paham ya? Itu juga termasuk kekeliruan juga. Diperbolehkannya mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh, enggak boleh. Paham ya? Tawassul dengan amalan saleh boleh. Boleh ya? Tawassul dengan al-asmaul husna boleh. Paham? Tawassul dengan pengakuan, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Paham? Ada mentawassul dengan kedudukan orang saleh, tawassul dengan kedudukan nabi, enggak boleh. Paham ya? Nah, makanya sangat disayangkan kadang-kadang orang sufi ya, itu mereka tawassul dengan pembesar-pembesar mereka. Tawassul dengan sayyid mereka. Paham ya? Nah, berdoa ya Allah, Allahumma bihadratis Syekh fulan Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, macam-macam. Paham ya? Tawassulnya dengan nama-nama orang saleh, enggak diperbolehkan. Adapun tawassul dengan amalan saleh, dalilnya di antaranya adalah apa? Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Itu masing-masing menyebutkan amalan saleh agar segera dibukakan pintu gua dengan tawassul, ya kan? Bertawassul menyebutkan amalan-amalan saleh yang masing-masing dulu pernah dia lakukan. Akhirnya terbuka pintunya kan? Terbuka pintu guanya dari tutupan batu yang besar tersebut. Mafhum? Itu boleh. Kita lihat, summa bi annallaha huwa ghaffarudz dzunub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu zat yang senantiasa mengampuni dosa. Wasattarul uyub, dan zat yang senantiasa menutupi aib-aib. Fasmuhu al-Ghafur wal Ghaffar war Rahim wal Afu. Falnam. Maka nama Allah taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar war Rahim wal Afu. Itu maknanya semuanya hampir mirip. Ghaffar mengampuni, Ghafur mengampuni, Rahim menyayangi, Afu memaafkan. Fal Ghafur huwa alladhi yaghfir wa yastur. Al-Ghafur maknanya adalah zat yang apa? Mengampuni dan menutupi. Mengampuni dosa-dosanya dan menutupi aib-aibnya. Aib-aib hamba maksudnya. Wal Ghaffar sighah mubalaghah li kasrah. Ghaffar itu masuk dalam bentuk mubalaghah karena banyaknya ampunan. Paham ya? Ghaffar timbangannya apa? Fa'al. Sighul mubalaghah. Nah, timbangan mubalaghah, bentuk-bentuk mubalaghah selain fa'al apalagi Zal? Sudah kita lewati.
Ada timbangan-timbangan selain fa'al ada lagi. Ayo, ingat enggak antum? Ada beberapa bentuk kan? Ada beberapa bentuk yang dikenal dengan siyaghul mubalaghah. Bentuk-bentuk yang digunakan untuk melebihkan sifat atau makna yang ada pada sifat. Kan fa'alun, sudah fa'al. Ingat enggak? Coba Raihan, masih ingat Raihan? Fa'alun satu. Apa? Yakin? Yang bentuk yang apa, yang timbangan-timbangan mubalaghah yang disebutkan di dalam Mutamimah ada kata dulu teman-teman. Dulu udah pernah kalian sebutkan nanti di kitab lain mungkin. Kita amsalatul mubalaghah. Fa'alun, mif'alun, fa'ilun, fa'il, fa'ul. Ini 5 ini. Fa'alun, mif'alun, fa'il, fa'ul. 5 ini. Ghafurun, mubalaghah. Alimun, sami'un, mubalaghah. Batirun, mubalaghah. Paham? Miftah masuk juga. Kenapa? Dia sering digunakan membuka. Benar? Jadi sudah kita lewati itu timbang-timbangannya, dikenal dengan amsalatul mubalaghah atau siyaghul mubalaghah. Fa'alun, fa'ilun, fa'ilun, fa'ul, mif'al. 5. Kondisikan ya, kalau mungkin di dalam Mutamimah belum kita lewati, dulu pernah kami sebutkan mungkin di pembahasan yang lain. Dan yang jelas nanti dilewati nanti. Kalau seandainya belum kita lewatin. Nah, di sini Ghaffar, timbangannya apa Ghaffar? Fa'al. Jadi zat yang banyak ampunannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Nama yaghfir. Nah, kata beliau komanya keliru kelihatannya komanya itu. Wal Ghaffar sighah mubalaghah li kasrati ma yaghfir wa yatajawaz. Sambungannya sebenarnya itu. Al Ghaffar itu adalah bentuk mubalaghah. Kenapa? Dikarenakan banyaknya apa yang Allah taala ampuni dan apa yang Allah taala maafkan. Banyaknya apa yang Allah taala ampuni dan banyaknya apa yang Allah taala maafkan. Ya, sambungannya itu. Likasrati ma yaghfir wa yatajawaz. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena kalau likasratin itu berarti koma enggak cocok. Komanya keliru itu ya. Ini namanya salah cetak dalam komputer atau semisalnya biasa wajar. Cuman bukan kesengajaan istilahnya seperti ini. Kalau kita baca likasratin koma kan orang bingung. Tapi likasrati ma yaghfir wa yatajawaz. Karena banyaknya apa yang Allah ampuni dan apa yang Allah Taala maafkan. Wal 'afu huwal ladzi ya'fu. Adapun zat yang Maha Pemaaf maksudnya adalah zat yang memaafkan. War Rahim alladzi yarham. Rahim adalah zat yang menyayangi. Wa yatajawaz subhanahu wa ta'ala dan Allah Taala mengampuni. Yatajawaz sama ya'fu hampir mirip, mengampuni memaafkan. Nah, qala Allah azza wa jalla Ta'ala berfirman, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Dan tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla dan Allah Taala berfirman, diperhatikan itu, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku adalah zat yang senantiasa mengampuni. Ya, bagi siapapun yang bertaubat dan beriman dan beramal-amal saleh kemudian memberikan apa? Nah, kemudian memberikan petunjuk. Allah SWT memberikan petunjuk. Dan orang tersebut di atas apa? Petunjuk. Dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits qudsi dan dalam hadits qudsi yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Nah, syahidnya setelahnya itu. Rabb kita turun setiap malamnya ke mana? Ke langit dunia. Kapan itu? Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Turun ke mana, Mas Gaza? Ke langit dunia. Setiap kapan? Setiap malam sepertiga malam terakhir. Naam, mafhum? Fayaqul, seraya berkata, memberikan 3 jaminan. Makanya disayangkan sekali kalau setiap hari jam-jam tersebut justru tidur, ya kan? Lupa dengan apa? Amalan ibadah. Biasanya orang-orang awam yang jauh dari syariat seperti itu. Karena kalau Ahlussunnah tidak pantas. Sepertiga malam terakhir kok malah enggak pernah salat, enggak pernah bangun malam.
Itu enggak pantas ya, karena qiyamul lail disebutkan para ulama da'bus shalihin. Kebiasaan orang saleh itu mereka qiyamul lail, salat malam. Dinamakan qiyamul lail karena tidur dulu baru berdiri, baru bangun, baru bangkit. Walaupun boleh diawalkan sebelum tidur, mungkin karena nanti khawatir nggak bisa bangun, mungkin khawatir capek atau semisalnya. Nah, di saat-saat tersebut boleh diawalkan sebelum tidur. Tapi kalau memungkinkan badan sehat, tidak ada keluhan, maka afdalnya di akhir malam tadi itu. Paham ya? Di samping Allah Taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir tersebut, disitulah dinamakan qiyamul lail, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan ambil dari sebagian malam itu untuk bertahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Paham? Naam. Sehingga salat malam qiyamul lail upayakan jangan terlewatkan. Baik ketika di dalam pondok di ma'had, atau di rumah pun ketika liburan, jalan terus qiyamul lail itu. Paham ya? Nah, mafhum? Qiyamul lail jalan terus. Kalau orang tua misalkan sudah paham syariat, bangunkan, sama-sama salat bismillah, berdoa. Kalau mereka belum paham syariat, didakwahi. Semoga mereka mau bangun malam berdoa. Karena apa? Jaminannya besar, jaminannya bukan kecil, besar jaminannya. Kita lihat. Fayaqul, seraya Allah telah mengatakan man yad'uni fa astajib lah. Satu. Jaminannya perhatikan ini satu. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Luar biasa loh, ini bukan malaikat loh yang ngomong. Paham ya? Ada yang mengatakan ini adalah malaikat, itu adalah qaulun batil. Pendapat yang batil yang mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat enggak berani menjamin mengabulkan doa, ya kan? Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Satu. Yang kedua, man yas'aluni fa'utiyah. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dua. Minta diberi. Yang ketiga, man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, kemudian aku ampuni dia. Lihat. Menunjukkan bahwasannya tiga jaminan ini barakallahu fiik. Luar biasa. Paham ya? Luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikatnya. Berapa jaminan tadi? Tiga jaminan. Mafhum? Nah, berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Mafhum? Sepertiga malam terakhir. Nah, ya insyaallah kita berharap jam 3:30 masih masuk. Paham ya? Intinya sebelum datang fajar shadiq itu masih masuk. Paham ya? Nah, itu akhir-akhir. Mafhum? Nah, disempatkan, diupayakan, dimaksimalkan. Wa maghfiratul dzunub al-madhkura fil ayah bisyurut. Diampuninya dosa-dosa pada ayat yang sudah kita lewati dengan syarat. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan. Bermodalkan minta ampun, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, Allah maghfirli ya Rabb, langsung diampuni? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya biar dosanya diampuni. Kita lihat syaratnya pertama, at-taubah minadz dzunub wal iqla' anha. Syarat pertama, ketika dia minta agar dikabulkan doanya dengan apa? Dihapusnya dosa-dosanya. Pertama, tobat. Tobat dari dosa-dosa tersebut. Wal iqla' anha, dan berlepas diri meninggalkan dosa-dosa tersebut. Mafhum? Nah, bukan sekedar berdoa, Allah maghfirli ya Rabb, ampuni dosamu ya Rabb, tapi apa? Nah, setelah berdoa mah judi online misalkan. Paham ya? Dia awalnya bertobat ingin apa? Meninggalkan judi. Ya, ketika salat malam dia berdoa, Allah maghfirli ya Rabb, Allah maghfirli ya Rabb. Allah maghfirli ya Rabb, berdoa, ya Allah kabulkan, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Tapi setelah itu dia malah main judi lagi. Berarti dia tidak serius di dalam meminta ampunan. Paham? Yang kedua, al-amal saleh, diiringi dengan amalan saleh. Karena amalan saleh barakallahu fiik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nanti kita lewati ayatnya nanti. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. As-sayyi'at, sebagian mufassirun mengatakan as-saghair, dosa-dosa kecil. Mafhum? Kalau dosa besar bagaimana caranya? Kalau dosa besar, caranya dia harus bertobat dan istighfar. Enggak bisa hanya semata-mata berbuat perbuatan kebaikan kemudian menghapuskan dosa besar, tidak bisa. Mafhum bedanya? Naam. Kemudian yang ketiga, al-mubadir. Naam, al-mubadaru bit ta'at, bersegera. Bersegera untuk melakukan ketaatan-ketaatan, jangan ditunda-tunda, tapi bersegera. Walaupun ketaatan itu hanya sekecil yang mungkin kita bayangkan, tapi itu ketaatan, itu kebaikan, bersegera. Karena nilai besar kecilnya di hadapan Allah Taala bukan semata-mata besar kecilnya zat amalan, tapi niatnya yang tulus. Paham ya? Dengan niat yang tulus, walaupun amalannya kecil, nampak besar di hadapan Allah Taala. Tapi dengan niat yang riya,
niat yang dicampuri dengan sum'ah dan semisalnya, amalan sebesar apapun kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Dan ya, perhatikan baik-baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Masyaallah. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa kecil atau kejelekan-kejelekan. Para ulama al-mufassirun mereka menafsirkan as-sayyi'at as-saghair, dosa-dosa kecil. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Paham ya? Naam. Yang keempat, as-sair ala tariqil hidayah sahih. Nah, yaitu berjalan menempuh jalan hidayah. Bukan dia minta ampunan dari perbuatan dosa tapi dia jalannya di jalan dosa itu terus. Paham ya? Naam. Dia bertobat dari suatu kemungkaran, yang kemungkaran itu berkaitan dengan tempat, dia masih mendatangi tempat itu terus, berarti dia belum menempuh jalan hidayah. Lihat ini, as-sair ala tariqil hidayah, berjalan di atas jalan hidayah. Paham ya? Nah, jadi kalau seandainya kaitan dengan tempat, dia tinggalkan tempat itu. Jangan berkunjung lagi, jangan dekat-dekat dengan tempat tersebut. Paham ya? Misalkan dulu dia pernah terjebak menjadi bandar narkoba misalkan, atau pemakai narkoba, pemakai sabu-sabu misalkan. Dia tobat, istighfar, tobat, tinggalkan. Nah, jangan dekat-dekat dengan bandarnya lagi. Jangan dekat-dekat dengan tempat tadi. Karena khawatir nanti apa? Terpengaruh dan kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah tadi. Antum ingat kisah Datuk Anwar? Hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi. Bagaimana para sahabat waktu itu yang baru-baru masuk Islam, ketika sedang lewat di suatu pohon yang banyak gantungan-gantungan, yang dulu orang musyrikun sebagian mereka mencari berkah dengan digantungkan senjata mereka di situ. Nah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini, mereka sempat tertarik, sempat ingin apa? Ingin kembali ke masa-masa kesyirikan itu loh. Sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwat, kama lahum Datu Anwat." Lihat. "Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami gantungan-gantungan, gantungan senjata sebagaimana mereka punya gantungan-gantungan." Rasulullah SAW bagaimana responnya? Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, innaha sunan. Dalam riwayat innaha sanan. Paham ya? Semakna. Artinya Allahu Akbar, sungguh itu adalah apa? Semacam jalan atau metode yang tempuh oleh orang sebelumnya. Kemudian bacakan dalam riwayat lain ada tambahan, "Nah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin tabatumu." Qulna al-yahudu nasara sallallahu qala faman. Artinya sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Cara-cara jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibran bisyibrin. Apa artinya? Sejengkal demi sejengkal. Kemudian dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Akhirnya segenap sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah yang akan diikuti? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faman, siapa lagi bukan mereka? Paham ya? Syahidnya barakallahu fiik. Jadi tempat-tempat yang dulu pernah terjatuh dalam kemaksiatan, kita menghindari tempat itu, jangan dekat-dekat lagi. Khawatir tertarik kembali, masuk lagi ke dalam lubang biawak atau lubang kemaksiatan tadi. Mafhum? Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Berikutnya qauluhu faghfir li maghfiratan min 'indik. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang bersumber dari sisimu. Bukan berarti kita meyakini ada ampunan lain. Ucapan min indik ini menegaskan bahwasanya benar-benar ampunan yang hakiki adalah datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ma'annahu huwal ghafur. Bersamaan bahwasanya Allah taala itu adalah al-ghafur, zatnya pengampun. Lakinnahu qayyadaha min indih. Lihat. Akan tapi di situ beliau mengikatnya dengan min indih. Maghfiratan min indik. Ta'kidan sebagai penguat lihirsihi 'alaiha, karena betapa semangatnya pengen sekali untuk mendapatkan ampunan tersebut. Bukan ampunan dari orang lain tapi ampunan dari Allah taala. Ya kan, maghfiratan min indik. Paham ya? Naam. Wa li raghbatihi fiha, dan karena senangnya, pengennya untuk mendapatkan ampunan tersebut. Raghiba fi artinya apa? Cinta, senang. Kalau raghiba anhu, benci. Fa innallaha azza wa jalla idza tajawaza 'anil 'abdi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala apabila telah mengampuni seorang hamba, tajawaza fa huwal karim, maka Allah telah mengampuni dalam keadaan Allah taala itu karim, zat yang maha mulia. Wal mannan, zat yang senantiasa apa? Mannan,
memberikan karunia. Jadi kalau pemberian yang hakiki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kadang diminta tidak memberi, kadang justru mencaci maki, sehingga kalau kita minta pada manusia imma mengecewakan, imma kalau memberi sedikit. Oleh karena itu kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringnya kalau manusia itu memberi, seringnya kita bicara seringnya ya. Kebanyakan orang yang tidak paham syariat itu kalau memberi, dia pengen agar dibalas dikasih yang serupa atau agar dikasih juga. Paham? Nah, ini perlu kita bersihkan dari diri kita. Kalau ngasih sesuatu ke orang lain, sedekah ke orang lain, infak ke orang lain, pastikan murni mengharapkan ganti dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyari ganti dari orang itu. Nah, ini terlanjur sudah merajalela di tengah-tengah orang awam. Mereka nyumbang ketika ada acara, pengen disumbang kembali. Benar nggak ini? Benar. Buktinya apa? Ketika nyumbang dicatat, Fulan bin Alan 200, Alan bin Fulan 300. Nanti kalau ada acara imbal balik. Kalau nggak dibalik, kalau nggak ada acara kemudian nggak nyumbang kembali, digrenengi. Itu istilah Jawa. Istilah Indonesia saya dighibai. Rompel si Fulan tuh nggak nyumbang. Dulu padahal kalau punya acara tak sumbangan nyumbangin 500 loh padahal. Apa kayak gitu? Padahal nyumbangin 500 loh. Begitu anak punya acara dia akan nyumbang. Berarti ketika nyumbang ikhlas enggak? Itu loh. Paham maksudnya? Wala tamnun tastaktsir. Jangan engkau memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalas dengan pemberian yang banyak atau yang serupa. Paham ya? Balas yang terbaik untuk orang yang memberikan kebaikan buat kita adalah jazakallahu khairan. Antum hidup bertetanggaan, ini berat loh, berat sekali ya, tapi bisa diupayakan. Bertetanggaan dengan si fulan, alan orang awam, mereka ada acara, biasanya antum dikasih makanan kan? Itu kalau menurut adat mereka, makanan yang dikasihkan itu nanti biar orang yang punya rumah itu nyumbang gitu loh. Tapi kalau kita ini kan paham syariat, mereka ngasih makanan ya jazakallahu khairan. Nanti paling-paling kita dapat suara-suara, oh si fulan udah disumbang enggak, sudah dikasih makanan dipunjung enggak balas. Itu istilah mereka seperti itu. Nah, kita Ahlussunnah jangan seperti itu. Kalau ngasih karena Allah taala, jangan mengasih memberikan pemberian tapi berharap dibalikkan, jangan salah. Ikhlas karena Allah taala. Mafhum? Ya, kalau enggak ikhlas enggak usah nyumbang istilahnya gitu. Mafhum? Ini berat loh kalau di kampung loh ya, tapi bisa diupayakan. Jazakallahu khairan, matur nuwun, terima kasih. Paling-paling nanti keluarganya kalau paham kita enggak akan nyumbang itu merengut biasanya. Karena mereka mengharapkan imbal balik dari pemberian tadi. Biasanya seperti itu. Kita bicara biasanya. Allah musta'an, kebiasaan yang buruk enggak benar ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ar-Rahim Ar-Rahman. Allah taala adalah zat yang Maha Penyayang dan Pengasih. Ar-Rahim, kasih sayangnya itu khusus. Ar-Rahman umum atau tidak? Umum. Karena Ar-Rahim maknanya apa? Dzur rahmatil khassah bil mu'minin, sedangkan Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Mafhum insyaallah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Illa man taaba wa amana wa 'amila amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Masyaallah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal amalan saleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan, dan sungguh Allah taala zat yang Pengampun dan Maha Penyayang. Fa in tajawaza baddala sayyi'at hasanatul makhluq. Maka apabila Allah telah mengampuni, Allah telah menggantikan, Allah telah akan menggantikan kejelekan-kejelekan, nah barakallahu fiik, menjadi kebaikan-kebaikan untuk makhluk tersebut. Idza akhta'ta bihaqqih, apabila kamu keliru dengan hak Allah taala, berkaitan hak Allah taala, wajita, dan kamu datang lil i'tidar untuk minta maaf darinya. Naam, law salamta min syarrih, kalau seandainya kamu selamat dari kejelekan tersebut, wa'afank, dan akan apa? Naam, Allah Ta'ala akan mengampuni darimu. La rubbama yabqa fi qalbihi syai'un min al-haqq wal ghil. Afan. Ana ulang sekali lagi. Apabila kamu berbuat kekeliruan, kesalahan pada hak seseorang, kemudian kamu datang minta maaf. Nah, law salamta min syarri, kalaupun seandainya kamu selamat dari kejelekannya dan dia memaafkan kamu, la rubbama, ini kalau manusia. La rubbama, bisa jadi yabqa, tersisa di dalam hatinya sesuatu minal hiqd wal ghil, ada semacam dendam. Ya enggak, biasanya orang-orang itu kan kata minta maaf, ya tak maafkan, tapi masih ada gerundelan di sini biasanya. Ini kalau manusia seperti itu, kalau manusia, ya kan? Datang dan minta maaf, berbondong-bondong minta maaf, bahkan apa? Bukan sekedar minta maaf, ngasih istilah bantuan juga lah istilahnya. Itu masih ada yang namanya ghil dari itu.
sebagian orang masih ada rasa dendam. Wa rubbama ya'khud na'am arsya'u diyata maqabil afi. Bahkan terkadang mengambil apa? Mengambil balasan atau denda sebagai bentuk apa? Na'am barakallahu fik, na'am imbalan terhadap terhadap apa? Pemaafan tersebut. Jadi imbalannya kita maafkan tapi imbalannya denda. Paham ya? Nah, imbalannya denda. Paham ya? Jadi arsya'u diyata mirip artinya. Jadi minta imbal denda. Dendanya sebagai apa? Balasan dari maafkan. Tak maafkan tapi denda. Gitu loh, paham maksudnya? Itu kalau manusia. Sedangkan Allah Ta'ala bagaimana? Wallahu azza wa jallahul masalul a'la. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang memiliki apa? Sifat yang tinggi, yang mulia. Yaqul innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan menghancurkan, menghilangkan amalan-amalan kejelekan. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Mohon insyaallah. Nah, bedanya tahu enggak bedanya antum tadi? Bedanya tahu ya? Kalau Allah Ta'ala itu ketika memberikan ampunan, itu ampunan luas dan enggak minta balasan. Manusia kadang-kala kalau antum minta maaf, ada sebagian orang yang memaafkan tapi minta apa? Denda. Paham ya? Enggak langsung murni maafkan saja minta denda. Itu pun kadang ada yang masih dongkol sini. Dendam namanya. Paham ya? Wah, ini kurang ajar sekali nih. Tak maafkan tapi harus didenda ini. Nah, kayak enggak murni gitu maafannya, minta denda. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dikit lagi perhatikan qaulu warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku, wal maghfirah war rahmah bainahuma taqarrub. Diperhatikan ini, antara al-maghfirah dan rahmah, antara keduanya taqarrub. Apa taqarrub? Ada kedekatan makna. Antara maghfirah dan rahmah, di antara keduanya ada kedekatan makna. Maknanya berdekatan. Kondisikan ya. Fal maghfirah lima taqaddama minadz dzunub. Maka ampunan itu berkaitan masalah perkara yang telah lalu dari dosa yang ada. Nanti kalau ditanya bisa loh ya. Jadi ampunan itu berkaitan dengan perkara yang telah lalu dari dosa-dosa yang ada. Dia minta ampun, Allah maghfirli ya Rabb, ya Allah ampuni aku ya Allah. Terhadap dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu kalau minta ampunan. Sering seperti itu. Perhatikan, warahmah, sedang rahmat as-salamah fi ma ya'ti. Keselamatan dari perkara yang akan datang. Makanya kalau kita minta doa jadi seperti itu kan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kapan itu? Yang telah lalu. Itu kalau maghfirah. Warhamni, rahmatilah aku pada waktu yang akan datang. Paham maksudnya? Itu bedanya. Amma idza faraqa, adapun kalau kedua-duanya dipisah, fal maghfirah dalatun ala makna rahmah. Maka maghfirah itu juga rahmat maknanya, war rahmah dalatun ala makna maghfirah, dan rahmat juga menunjukkan makna maghfirah. Apa kaidahnya Isa? Kaidah seputar ini. Jadi antara maghfirah dan rahmah itu kalau berpisah maknanya saling menyatu. Tapi kalau bersatu maknanya saling berbeda. Pernah kan? Pernah nyebutin kaidah itu kan? Ayo. Coba ingat-ingat. Seperti al-iman wal Islam. Iya kan? Al-iman wal Islam. Seperti al-faqir wal miskin. Seperti al-birru wat taqwa. Iya kan? Ayo. Idza istama'a iftaraqa wa idza faraqa istama'a. Itu kaidahnya. Apabila dua lafaz itu bersatu, berkumpul, maknanya beda-beda. Tapi kalau berpisah, maknanya saling menyatu. Islam dan iman, kalau dipisahkan maknanya apa? Izam, Islam dan iman itu kalau dipisahkan maknanya satu enggak? Kalau dipisahkan. Maknanya satu kan? Islamnya iman, imannya Islam. Tapi kalau disatukan dalam satu tempat, maknanya beda. Islam itu amalan zahir, iman amalan batin. Paham? Ayo. Kaidahnya tadi kaidahnya. Kita ambil dikit lagi, perhatikan ya pas bawah itu ya, kata beliau barakallahu fiikum qauluhu innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yatawassal ila Allah ya azza wa jalla bismihi al-ghafur. Bertawassul kepada Allah Taala dengan nama Allah Taala Al-Ghafur War-Rahim. Al-mutadamminaini, yang kedua-duanya mengandung li sifatul maghfirah war rahmah, terkandung dalamnya sifat maghfirah dan rahmah. Kenapa kok terkandung sifat itu, Izam? Apa kaidahnya? Ghafur isim, Rahim isim. Tapi dalam dua nama tersebut terkandung padanya sifat maghfirah dan rahmah. Apa kaidahnya? Naam.
Setiap isim, setiap nama Allah Ta'ala itu diambil padanya apa? Sifat. Paham? Setiap nama Allah Ta'ala diambil padanya apa? Sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Karena menetapkan nama perlu dalil. Allah Ta'ala punya sifat nuzul, turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Ada nggak namanya nazil itu, Rayhan? Nggak ada. Karena penetapan nama namanya tauqifiyah, perlu dalil. Tapi kalau dikatakan nazil, kapan diperbolehkan? Min babil ikhbar. Allah Ta'ala punya sifat kalam nggak kalam? Kalam, ayo berbicara. Tapi ada nggak nama Allah Ta'ala mutakallim? Nggak ada, kecuali min babil ikhbar. Paham ya? Karena nggak setiap sifat diambil nama, tapi setiap nama diambil sifat. Ghafur nama bukan, Marwan? Ghafur nama. Ar-Rahim nama bukan? Nama. Di dalam Ghafur ada sifat maghfirah. Di dalam Rahim ada sifat apa? Rahmah. Al-Hayyu nama bukan? Al-Hayyu ilman. Al-Hayyu nama bukan? Nama. Di dalam Al-Hayyu ada sifat apa? Zat yang maha hidup. Di dalamnya ada sifat apa berarti? Ayo. Al-Hayyu nama. Setiap nama diambil padanya apa? Sifat. Nah, di dalam Al-Hayyu ada sifatnya enggak? Apa sifatnya? Apa? Arabnya? Hayatun. Paham ya? Al-Muhyi, Al-Muhyi. Nama atau bukan Marik Al-Muhyi? Al-Muhyi, zat yang maha menghidupkan. Nama bukan? Nama. Sifatnya apa? Antum cara mencari sifat itu, caranya antum paham sorof dulu, sorofnya ketemu. Kalau di sorof nanti antum tahu sorof sudah ketemu. Al-Muhyi nama atau sifat Rayhan? Nama. Di dalam Al-Muhyi ada sifat enggak? Apa sifatnya? Ahya, yuhyi, ihya'an. Sifatnya ihya. Paham? Al-Mumit, Al-Mumit, Al-Mumitu, zat yang mematikan. Ya, yang maha mematikan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Nama atau bukan? Nama. Di dalam Al-Mumit ada sifat enggak? Ada. Apa sifatnya? Ishaq, Ishaq. Amata yumitu imatatan. Berarti memiliki sifat imatah, mematikan. Paham? Jadi itu memang harus kembali ke situ memang. Paham ya? Nah, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum nama atau bukan? Nama. Di dalam Al-Qayyum ada sifat. Apa sifatnya, Novel? Zat yang senantiasa sadar, enggak pernah ngantuk wala tidur. Sadar selalu. Ayo, Akhrafi. Apa? Qayyumiyah. Qayyumiyah, yaitu pentingnya belajar asma sifat. Ya kadang kita belum tahu enggak masalah, teman. Seringnya itu larinya ke sharaf untuk mengetahui sifat-sifat tadi. Paham soalnya ya? Naam. Coba yang cari yang mudah aja biar antum terbuka. As-Sami'. Nama atau sifat As-Sami' itu? Muhammad. Sami'un nama atau sifat? Nama. Sifatnya apa di dalamnya? As-Sam'u. Ya mudah, ya kan? Al-Basir, Al-Basir. Nama atau sifat itu sama? Nama. Sifatnya apa? Basar. Paham? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ya, karena belajar asma sifat itu kadang-kadang kita harus tahu arah ke situ ya, karena posisinya setiap nama diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum. Wa rahmatullahi azza wa jalla wasi'atun sa'ih, dan rahmat Allah Ta'ala itu luas sekali.
Qala Allah azza wa jalla wa rahmati wasi'at kullasyai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Dan sungguh aku akan mencatatnya, menulisnya, menetapkan untuk orang-orang yang mereka bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat dan mereka orang-orang yang apa? Yang beriman hanya kepada ayat-ayat kami. Paham ya? Nah, fal muslimu yanbaghi alahu an yahrisa ala misli hadzal du'a'i al-'azim. Maka seorang muslim hendaknya selayaknya dia untuk semangat. Semangat terhadap seperti apa doa yang agung ini. Alladzi yatadammanu at-tawassula lillahi azza wa jalla, yang terkandung padanya bertawassul. Tawassulnya apa sih? Menjadikan perantara. Paham ya? Nah, jadi menjadikan perantara dan amalan saleh disebutkan dulu agar Allah mengabulkan doanya, tawassul namanya. Nah, tapi di sini dengan apa? At-tawassul lillahi azza wa jalla bi'tiraf bidzanbi. Ya, menjadikan perantara dengan pengakuan dia terhadap dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah taala. Summa bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian juga bertawassul dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Walillahil hamdu wal minnah. Hanya milik Allah lah. Seluruh pujian, sanjungan dan juga karunia. Allah alam shawab, alhamdulillah.